Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya semua? Saya harap selalu sehat-sehat saja. Dan saya Yesi. Saat ini saya mau sharing tentang bagaimana kita membangun sebuah taman baca. Ya, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika kita membangun sebuah taman baca. Yang pertama adalah lokasi. Nah, dalam memilih sebuah lokasi membangun taman baca, kita harus perhatikan ada aksesnya dan juga faktor keamanannya. Nah, yang pertama akses. Nah, apa yang dimaksud akses adalah lokasi tersebut harus mudah dijangkau oleh anak-anak. Ya, dan yang kedua adalah aman bagi anak-anak. Jangan berlokasi di tempat-tempat yang ada lalu lintas padat atau mungkin di tengah atau di dekat sungai yang memiliki arus yang deras. Ya, jadi faktor ini merupakan faktor penting di mana kita memulai bangun taman baca. Nah, mulai saja dengan membuat gelaran buku atau beberapa orang bilang lapak baca yang memakai tikar atau alas. Gelaran buku tersebut bisa kita mulai di beberapa tempat. Jangan di satu tempat saja, sambil kita mencari tempat yang cocok di mana kita bisa memulai bangun taman baca kita. Ya, gelaran tersebut bisa dimulai dengan bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Misalnya di pusat kegiatan warga. Bisa kita pinjam sebuah ruangan atau kita bisa men-setting sebuah pojok baca, dan bahkan kita juga kerjasama dengan pusat kegiatan keagamaan. Mungkin bisa di musola atau mungkin bisa di gereja dan mungkin bisa di tempat kegiatan keagamaan yang lain. Ya, juga mari kita mulai di wilayah sekitar sekolah. Nah, mungkin di sekolah tersebut sudah memiliki perpustakaan, tetapi perpustakaannya kurang aktif. Bagaimana kalau kita kerjasama dengan kepala sekolah, kita aktifkan kembali perpustakaan tersebut. Ketika kita sudah menemukan tempat yang cocok untuk sebuah taman baca, ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan di dalamnya. Yang pertama adalah display buku yang menarik. Mungkin perlu adanya rak buku. Yang kedua pastinya dekorasi yang menarik untuk anak-anak. Nah, dekorasi ini kita bisa membuatnya bersama dengan anak-anak. Yang ketiga, alat permainan. Alat-alat permainan yang bisa membuat anak-anak datang dan mau berkunjung. Yang keempat adalah bahan-bahan aktivitas. Karena anak-anak sangat-sangat tertarik fisik, sehingga bahan-bahan tersebut bisa membuat anak-anak belajar, mungkin menggambar, mewarnai, menempel, menggunting, dan lain-lainnya. Berikut ada beberapa contoh-contoh untuk taman baca. Foto pertama ini merupakan taman baca kami yang ada di daerah Kalimantan. Nah, sebaiknya taman baca memiliki beberapa hal di dalam ruangannya. Yang pertama adalah pencahayaan yang baik, sehingga anak-anak dapat membaca dengan lebih jelas. Lalu ada meja-meja kecil untuk anak-anak membaca. Di dalamnya juga ada buku-buku yang tertata rapi, serta memiliki warna-warna yang menarik. Di foto kedua ini adalah taman baca kami di daerah Bekasi. Di foto ini juga terlihat anak-anak dapat menampilkan hasil prakarya mereka yang ditempel di dinding dan dapat dinikmati bersama. Nah, itulah beberapa contoh-contoh ruangan taman baca yang sudah kami bangun dari Taman Baca Inovator. Nah, mungkin kondisi yang teman-teman alami tidak ideal seperti itu. Tidak apa-apa, mulai saja dulu sehingga membentuk sebuah taman baca yang ideal. Ya, hal kedua yang harus kita perhatikan adalah buku untuk anak-anaknya. Nah, buku-buku seperti apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita harus siapkan buku-buku yang aman untuk anak-anak. Tidak ada sara atau pornografi. Nah, juga tidak mengandung bahan-bahan kekerasan fisik maupun verbal. Ya, buku-buku tersebut diharapkan buku-buku yang layak baca, seru, banyak warnanya, sehingga membuat rangsangan visual bagi anak-anak kita. Ya, buku-buku aktivitas seperti menempel, menggunting, melipat, itu sungguh sangat baik ketika disediakan bagi anak-anak untuk awalnya. Dan yang penting juga ada di taman baca adalah peraturan dan tata tertibnya.
Kemudian untuk penataan buku-buku di dalam taman baca. Untuk kami memiliki yang namanya penjenjangan buku. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan anak-anak memilih buku-buku yang cocok dengan usia mereka. Berikut adalah penjenjangannya. Untuk yang pertama adalah buku yang kami berikan kode 1. Untuk kode ini, batita usia 0-3 tahun. Di dalam buku ini, tujuannya adalah untuk merangsang anak mengenal buku dan pengenalan kosakata sederhana. Dalam buku ini hanya ada 1-5 kata saja dalam satu kalimat dan lebih banyak gambar. Buku-buku yang berikutnya kami berikan kode 2, yaitu untuk usia 4-6 tahun. Buku ini memiliki materi yang relevan dengan usia PAUD sampai TK. Dan diharuskan untuk mendampingi ketika membaca. Ada 2-3 kalimat per halaman. Dan buku ini tipis, terdiri dari 10-20 halaman saja. Buku untuk kode 3 dimaksudkan untuk anak pembaca pemula usia 7-9 tahun. Materi buku ini relevan dengan kelas 1-3 SD. Ada 4-6 kalimat per halaman. Dalam usia ini, anak dapat membaca tanpa didampingi. Dan cerita dalam buku ini tidak memiliki alur yang rumit dan dapat dimengerti. Yang berikutnya kami berikan kode 4 untuk buku ini. Untuk kode 4, anak pembaca usia menengah yaitu 10-12 tahun. Dengan memiliki materi yang relevan dengan kelas 4-6 SD. Biasanya terdapat 6-15 kalimat per halaman. Buku ini juga tidak didominasi oleh gambar-gambar, tetapi lebih banyak tulisan. Untuk buku-buku kode selanjutnya yaitu kode 5. Dimaksudkan untuk anak pembaca usia lanjut, yaitu 13-18 tahun. Materi buku ini relevan dengan kelas SMP dan SMA. Kurang lebih 15 kalimat per halaman. Anak-anak di buku kode 5 ini diharapkan bisa membaca sendiri dan mampu memahami alur cerita yang lebih kompleks. Berikutnya adalah buku-buku yang kami beri kode A, yaitu aktivitas. Di dalam buku ini, anak-anak dapat menempel, mewarnai, menggambar, dan sejenisnya. Untuk buku yang selanjutnya kami beri kode U atau umum. Untuk tingkat membaca lanjutan yang berisi informasi umum seperti novel, majalah, kamus, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kami beri kode P untuk permainan edukasi yang bertujuan merangsang kemampuan dan keterampilan anak. Setelah kita membahas tentang lokasi dan tempat taman baca, dan bagaimana cara kita menata buku-buku tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai program atau kegiatan yang sebaiknya ada di taman baca. Nah, tujuan dari program tersebut adalah menarik minat anak untuk dapat datang ke taman baca dan membaca buku-buku, serta merupakan cara yang kreatif untuk mengembangkan kemampuan baca mereka. Contoh-contoh program atau kegiatan menarik adalah dapat berupa seni atau prakarya. Lalu ada les membaca atau les bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada juga program menabung kata dalam celengan apresiasi dan pembahasan buku atau book club. Nah, itulah beberapa hal mengenai cara memulai sebuah taman baca. Teman-teman dapat membuat dulu checklist apa saja yang diperlukan, yang nantinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang teman-teman hadapi. Nantikan video learning selanjutnya dari Taman Baca Inovator. Salam literasi, ayo membaca!